Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kesempatan ini kita akan mengulas cakupan materi yang akan masuk dalam penilaian tengah semester di semester pertama ini. Mudah-mudahan kalian bisa mempersiapkan diri karena sudah hanya beberapa hitungan hari lagi kita akan menyelenggarakan kegiatan PTS. Baik, mudah-mudahan kalian yang sempat terhambat atau ada kendala dalam mengikuti pembelajaran khususnya dalam PAI ini, di kesempatan ini secara virtual kalian bisa mengikuti dari awal sampai akhir dan diharapkan kalian bisa melaksanakan atau melakukan presensi absen ya di kesempatan ini melalui kolom komentar dengan mengetik nama kalian dan kelas kalian. Kemudian jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan mudah-mudahan kita bisa berkelanjutan untuk meneruskan materi-materi yang tentu akan disampaikan di kesempatan selanjutnya. Kita akan mengulas mengenai 4 bab yang sudah disampaikan, sekalipun mungkin ada materi yang belum kalian terima. Setidaknya secara umumnya keempat bab ini sudah disampaikan kepada kalian semuanya. Yang pertama adalah bab meniti hidup dengan kemuliaan. Di situ kita mengulas mengenai 2 ayat Al-Quran, Al-Hujurat ayat 10 dan ayat ke-12. Selanjutnya ada bab yang sudah kita ulas juga bersamaan dengan bab yang pertama, yang mana kita sudah berdiskusi juga ya melalui Google Meet bersama Pak Riki ya, di pertemuan pertama pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya bab mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Nah, bab ini akan kita uraikan lebih luas untuk bisa kalian terima di kesempatan kali ini. Kemudian bab yang keempat adalah semangat mencari ilmu, mengajarkan dan mengamalkannya. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan secara virtual di Google Meet pada pekan yang lalu ya. Mudah-mudahan kalian masih mengingat materi-materinya dan bisa mengikuti kembali catatannya. Baik, terkait bab pertama meniti hidup dengan kemuliaan, kita sudah mengulas mengenai ayat yang berkaitan dengan bab ini, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan juga Quran surat Al-Hujurat suratnya sama ya, cuma berbeda ayat saja. Yang pertama ayat ke-12, yang kedua ayat ke-10. Ayat ke-12 di surat Al-Hujurat ini mengulas mengenai husnuzon atau berbaik sangka. Kemudian ayat ke-10-nya berkenaan dengan ukhuwah atau persaudaraan. Kita akan uraikan kembali, sekalipun kalian sudah pernah menulis ayat ini ya, sebagaimana sudah ditegaskan pada pekan pertama ya, di pertemuan pertama untuk menulis ayat-ayat yang kita maksud. Dan kesempatan ini mudah-mudahan kita bisa mengulas kembali ayat ini. Dan yang perlu kalian ketahui selain ayatnya, diharapkan juga kalian bisa menghafal ayat ini, juga mengetahui hukum tajwid yang ada pada ayat ke-12 di surat Al-Hujurat ini. Karena ini tentu salah satu aspek yang akan menjadi penilaian ya. Kita bisa lihat dalam ayat ke-12 surat Al-Hujurat ini, dari sisi tajwid kita bisa mengidentifikasi ada beberapa hukum tajwid yang bisa kita sebutkan. Kemudian kata selanjutnya ada yang digaris merah juga. Di situ ada huruf berharokat dhammah
bertemu dengan wawu sukun atau wawu mati. Nah, ini juga termasuk mad tabi'i. Ya yang pertama adalah huruf mad tabi'i, kemudian wawu juga termasuk huruf mad tabi'i. Kemudian garis merah selanjutnya juga sama, masih huruf berharokat dhammah bertemu wawu sukun. Kemudian mad tabi'i selanjutnya contohnya yang diberi garis merah selanjutnya yaitu siro, ya. Huruf ta berharokat kasroh bertemu ya sukun, itu adalah contoh dari mad tabi'i. Kemudian kita bisa lihat lagi ada kata la, dibaca 2 harokat karena mad tabi'i. Huruf mad tabi'inya adalah alif, sebelumnya ada fathah sehingga dibaca panjang 2 harokat. Kemudian di awal ayat bisa kita lihat di situ ya berharokat fathah dibaca panjang karena ya ini bertemu setelah huruf ya ini ada hamzah, sehingga termasuk kepada hukum tajwid mad jaiz munfasil. Kemudian kita bisa lihat lagi ada huruf ja mati. Ja ini termasuk huruf qalqalah, sehingga dikategorikan kepada hukum qalqalah. Di situ ada pantulan ketika kita membaca ja sukun atau mati, ya. Ij, jadi hurufnya memantul. Kemudian ada tanwin bertemu mim, ini termasuk hukum idgham di gunnah, ya, idgham di gunnah. Idgham di gunnah di sini ada di beberapa tempat. Nah, selanjutnya bisa kita lihat ada ismu wa mun, asalnya mim berharokat tanwin mun, karena di situ ada wawu setelahnya, maka huruf wawu ini menjadi contoh ataupun bentuk dari tajwid, hukum tajwid idgham bi gunnah, masih sama seperti yang sebelumnya. Kemudian idgham bi gunnah juga salah satunya ya, ada di tempat yang lain, yaitu ketika nun mati bertemu ya, ayya, ya, idgham dilebur, bunyi nunnya hilang menjadi masuk ke bunyi huruf ya, ayya, tidak an ya tapi ayya, ya. Maka ini disebut dengan idgham bi gunnah. Baik, kita lanjutkan pada arti dari ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu. Sesungguhnya sebagian prasangka itu merupakan dosa, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kalian menggunjing sebagian yang lainnya. Kenapa? Kita bisa lihat ayat arti selanjutnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Karena di mata Allah, ketika seseorang mencari kesalahan, menggunjing saudaranya, maka Allah bertanya kepada kita, apakah senang, apakah kita suka, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, fakarihtumu, tentu kata Allah kalian merasa jijik untuk melakukan hal itu. Ini menggambarkan betapa buruknya perbuatan su'udzon, perbuatan buruk sangka. Wattaqullah, maka
kita diminta oleh Allah untuk bisa senantiasa memelihara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Itu ulasan mengenai ayat ya tentang husnuzon, di mana kita dilarang untuk melakukan suudzon. Nah, prasangka ini terbagi kepada dua, yaitu husnuzon dan suudzon. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wadzanna, jauhkanlah dirimu dari prasangka. Fa inna dzanna, karena sesungguhnya prasangka itu akzabul hadis, adalah perkataan yang paling dusta. Jika ada orang berbohong, maka prasangka terhadap orang lain. Jika ada orang yang berbohong, maka ketika seseorang berprasangka buruk kepada orang lain, itu adalah perbuatan dusta yang amat besar." Demikian bisa kita lihat ya, pernyataan tersebut sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya kita akan mengulas tentang ukhuwah atau persaudaraan. Persaudaraan dalam Islam dikenal dengan istilah ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam keislaman, persaudaraan dalam ikatan Islam. Ayatnya adalah Al-Hujurat ayat ke-10. Di sini diharapkan kalian juga bisa menguraikan hukum-hukum tajwid pada ayat ini. Mudah-mudahan kalian bisa hafal ayat ini ya. Inna, nun bertasdid ini merupakan bentuk dari gunnah musyaddadah. Kemudian kita bisa lihat ada hukum tajwid yang lainnya, alif lam yang mati dan dibaca jelas. Innamal, jelas terdengar bunyi lamnya. Maka kalimat ini termasuk kepada hukum alif lam qomariyah, di mana bisa kita jelas membaca lam. Kemudian ada tungfa ya. Ada tanwin domatain bertemu fa. Ini merupakan bentuk ataupun hukum tajwid yang kita kenal dengan ikhfa. Dan tentu bisa kalian uraikan lebih banyak lagi, namun kita mengulas beberapa hukum tajwid ya, untuk mengingatkan kembali yang mana kita harus bisa menguasainya. Arti dari ayat ini yaitu sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi kita harus menyadari, memahami bahwa mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah saudara. Karena itu aslihu, damaikanlah, bereskanlah urusan baina akhawaikum, di antara kedua saudaramu yang tengah berselisih. Wattaqullaha, dan hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kita akan lanjutkan lagi materi selanjutnya mengenai kandungan ayat ya. Jadi dalam ayat ke-10 ini tentang ukhuwah, persaudaraan, ada dua hal yang bisa kita ambil sebagai kandungan ayat ini. Yang pertama, bahwa sesama orang beriman itu bersaudara dalam ikatan keimanan yang kuat ya, yang tidak dibatasi oleh darah, keturunan, dan yang lainnya. Yang kemudian kedua adalah
bahwa apabila terjadi perselisihan maka kita dianjurkan untuk melakukan islah, upaya perbaikan atau perdamaian. Jadi berdamai dalam Islam yang menjadi solusi dari pertikaian ataupun perselisihan itu dikenal dengan istilah islah. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis riwayat Bukhari, seorang muslim al-muslimu man salimal muslimuna, yaitu orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim yang lain. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan ma nahallahu an, yang segala hal yang Allah larang. Itu terkait dengan ukhuwah. Selanjutnya kita akan beranjak kepada ulasan mengenai bab selanjutnya. Ini terkait dengan tingkah laku perbuatan akhlak ya, dan ini masih dalam lingkup aspek pembahasan Al-Quran ya. Kita akan ulas bab mengenai larangan mendekati zina dan menjauhi pergaulan bebas. Ayat yang terkait dengan bab ini yaitu Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Ini sudah pernah diulas ya, dan masih terekam ya dalam channel ini. Kalian bisa lihat ya penjelasannya di pertemuan virtual bersama Bapak Riki. Ini adalah ayat yang terkait dengan bab yang kedua, larangan untuk mendekati zina dan menjauhi pergaulan bebas. Sudah tentu di hadapan kalian ya ada banyak bentuk-bentuk pergaulan-pergaulan yang kurang baik atau bahkan sangat buruk, dan Allah memberikan batasan-batasan bagi kita selaku umat Islam untuk menjaga, menjauhi. Jadi kita diharapkan bisa membuat benteng terhadap diri kita atas perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Yang pertama adalah perbuatan zina. Dalam ayat ini Al-Isra ayat ke-32, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu, karena sesungguhnya perbuatan itu adalah fahisyatan, perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Ada 3 aspek yang bisa mendorong pada apa yang dilarang oleh Allah ini. Yang pertama yaitu adalah adanya dorongan dari diri sendiri, dari nafsu kita, sehingga diharapkan kita bisa mujahadah an-nafsi, bersungguh-sungguh untuk menjaga, merawat diri kita ya. Kemudian juga yang harus kita waspadai adalah dorongan yang muncul karena panca indera yang mulai dari innas am'a, penglihatan, pendengaran. Kemudian yang ketiga yang mungkin saja bisa menyebabkan perbuatan yang fahisyah ini, yang keji ini, yaitu khalwat, di mana dua orang laki-laki dan perempuan yang tidak ada pengawasan, tidak ada orang yang menegurnya, sehingga terjadilah perbuatan yang fahisyah, yang keji di mata Allah. Jadi berhati-hatilah kita terhadap 3 hal ini ya, yang akan bisa mendorong terhadap keburukan. Kita akan beranjak selanjutnya dampak yang buruk ya, yang bisa kita pelajari menurut Imam Suyuti ya, yang bisa diterima
bentuk atau dampak buruk ini di dunia juga di akhirat. Yang pertama adalah hilangnya harga diri, martabat, di mana orang yang menjadi pelaku perbuatan ini akan menjadi sampah masyarakat. Ya, mudah-mudahan kita berlindung diri kepada Allah dari perbuatan ini. Dan dampak di akhiratnya adalah mendapat murka, ya, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menyebabkan kefakiran. Ya, jika kita ingin hidup diberi kekayaan, maka salah satu yang harus kita jauhi adalah perbuatan zina ini. Bisa menyebabkan kefakiran di dunia. Kenapa? Karena manusia akan terbelenggu, akan terikat, ya, untuk menjadi budak nafsunya. Dan di akhirat yang sangat buruk adalah menerima hisab yang jelek, yang buruk karena dosa besar ini. Kemudian juga yang paling fatal adalah di mana dia akan menerima siksaan di neraka. Itu urasan tentang bab kedua. Mudah-mudahan bisa kita banyak ambil hikmah, ya. Dan terkait perbuatan zina ini dalam pandangan Islam, perbuatan tersebut merupakan kriminal, jarimah, ya, dalam hukum hudud, ya, hudud itu hukum Islam yang dikategorikan hukuman hudud, ya, yaitu hukuman pidana. Kita bisa mengenal ataupun mungkin ada yang sudah tahu, ya, di mana dalam syariat Islam ada hukuman yang harus diterapkan terhadap pelaku yang melakukan jarimah ini, perbuatan kriminal ini, yaitu diberlakukannya hukum cambuk bagi pezina, termaktub di dalam Quran surat An-Nur ayat kedua. Ini ayatnya kita ambil artinya saja langsung, ya, karena cukup panjang untuk dituliskan ayatnya. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deraklah atau cambuklah masing-masing dari keduanya sebanyak mi'atan jaldah, 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ini bertujuan supaya bisa memberikan efek jerah kepada masyarakat. Demikian diuraikan, dan ya tentu sebagaimana dalam Quran surat An-Nur ayat kedua. Nah, yang harus diwaspadai juga terkait dengan diberlakukannya hukum syariat Islam, misalnya di beberapa pemerintahan ataupun negara, ya, adalah tuduhan. Yang berbahaya juga adalah ketika seseorang menuduh melakukan perbuatan fahisah, keji tersebut, ya, zina itu, padahal tidak ada bukti. Ini bisa berlaku fatal juga, ya, bagi orang yang menuduh orang lain tanpa bukti. Nah, ini hukuman yang diterapkan dalam syariat Islam, ya. Ada dua kategori pelaku zina ini. Yang pertama adalah zina ghairu muhsan. Ini yang diberikan hukuman cambuk. Ghairu muhsan adalah golongan ataupun kategori orang yang belum mengikat atau memiliki atau menikah, ya, yang belum menikah. Kemudian ada zina muhsan. Ini hukumannya lebih berat lagi, yaitu diberi hukuman rajam.
mana dia harus mengakhiri hidupnya di ujung hukuman ini, ya, di ujung keputusan hukum ini. Nah, tentu saja tidak mudah bagi pelaksana pemerintahan syariat Islam ketika diberlakukan hukum ini. Dalam melaksanakan hukuman ini harus dilakukan sangat hati-hati, sangat cermat, tidak boleh gegabah, ya, dengan segala pertimbangan dan tentunya analisa yang sangat tajam, ya, untuk bisa mengurai benarkah ini harus diberlakukan hukuman cambuk atau rajam tersebut, ya. Yang masih terkait dengan bab kedua tadi, ini mengenai menjauhi pergaulan bebas, ya. Ya, kita juga hari ini dihadapkan dengan bentuk-bentuk pergaulan yang tidak baik, ya, yang negatif. Maka kita diharapkan bisa menjauhi diri dari perbuatan itu. Nah, mari jadilah milenial, generasi milenial yang berkarakter, ya, memiliki kepribadian yang berakhlakul karimah, di mana kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai akhlak yang baik. Selanjutnya, bab yang akan kita ulas adalah tentang semangat menuntut ilmu, mengajarkan dan mengamalkan. Nah, ini saya sengaja mengambil salah satu potret, ya, bagaimana saudara-saudara kita di Indonesia ini tidak semua semudah kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam mengejar kesempatan untuk sekolah. Ya, mudah-mudahan kita yang bisa melaksanakan sekolah dengan nyaman, dengan fasilitas yang lebih memadai, kita bisa lebih semangat dan mensyukuri keadaan ini. Bab ini sudah pernah diulas, ya, kalian bisa melihat kembali tayangan yang sama, ya, yang ada di channel ini untuk bisa lebih menambah wawasan kalian. Imam Syafi'i pernah mengungkapkan tentang pentingnya mencari ilmu. Kata beliau, siapa yang tak pernah merasa pahitnya menuntut ilmu walaupun sesaat, maka ia akan menerima hinanya kebodohan sepanjang hidup. Nah, jadi konsekuensi jika kita enggan untuk mencari ilmu, malas dan merasa beban berat untuk belajar, maka bersiaplah untuk menerima hal yang lebih buruk daripada hanya berat menanggung beban belajar ini, ya. Ilmu adalah jendela dunia, ilmu adalah jembatan atau jalan yang bisa mengantarkan seseorang kepada masa depan. Maka kita harus sadar bahwa sejauh mana ilmu kita, sejauh mana pengetahuan kita, maka itulah yang akan mengantarkan kita pada kenyataan yang akan datang. Jadi sepatutnya lah kita memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Dalam Al-Quran surat At-Taubah 192 kita sudah mengulas, kemudian bisa lihat lagi lah, ya, di rekaman pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah bab yang selanjutnya yang belum diulas secara detail, ya, tentang Asmaul Husna, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Tentu kita sempat mendengar, ya, atau bahkan ada yang hafal, itu sangat baik, ya. Al-Asma'u itu diambil dari kata atau dari bahasa Arab yang artinya nama-nama. Al-Husna artinya yang baik atau yang indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang
tentu saja di sini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang baik yang merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kalian ketahui, ada beberapa Asmaul Husna yang harus bisa kalian hafalkan. Yang pertama adalah Al-Karim, Allah Maha Mulia. Kemudian yang kedua Al-Mu'min, Allah Maha Penjaga. Yang ketiga Al-Wakil, Allah Maha Memelihara. Kemudian Al-Matin, Allah Maha Kukuh. Kemudian Al-Jami, Allah Maha Menghimpun. Al-Adil, Allah Maha Adil. Dan Al-Akhir, Allah yang Maha Akhir. Silahkan kalian gali nilai ataupun makna dari Asmaul Husna yang tadi sudah disebutkan, ya. Ada Al-Karim, ya, ada Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adal, Al-Akhir. Apa yang melandasi Asmaul Husna ini dan juga bagaimana kita meneladani Asmaul Husna ini. Nama-nama Allah yang indah ini yang akan diulas pada bab yang tentu akan menjadi salah satu materi yang masuk dalam PTS. Yang pertama adalah Al-Karim, Allah Maha Mulia. Ini tentu sudah kita ketahui, ya, tapi diharapkan kalian bisa lebih hafal lagi, termasuk arti dan maknanya, juga bagaimana kita meneladani Asmaul Husna Allah, nama-nama Allah yang indah ini. Salah satunya Al-Karim, bagaimana kita bisa meneladaninya. Kemudian Al-Mu'min, Allah Maha Penjaga, memelihara. Kalau mukmin, orang yang beriman, artinya dia menjaga fitrahnya. Al-Mu'min yang menjadi Asmaul Husna adalah Allah Maha Penjaga atas semua makhluk. Kemudian Al-Wakil adalah Allah yang Maha Pemelihara, ya. Kemudian Al-Matin, Allah yang Maha Kukuh. Al-Jami, Allah yang Maha Menghimpun. Kemudian Al-Adil, Allah yang Maha Adil. Kemudian Al-Akhir, Allah yang Maha Akhir. Nah, diharapkan kalian bisa membuka buku paket setidaknya. Jika belum mendapatkan bukunya, kalian bisa mencari secara melalui internet, ya. Kalian bisa mencari buku elektroniknya untuk bisa mengulas nama-nama Allah yang indah ini, yang tentu cukup Asmaul Husna yang kita sebutkan ini, ya. Ada 7 Asmaul Husna: Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, Al-Akhir. Setidaknya kalian tahu, hafal, dan bisa menyebutkan artinya, juga bagaimana kita meneladani Asmaul Husna ini. Al-Akhir, apa yang mencerminkan kita meneladani Asmaul Husna Al-Akhir misalnya, ya, yaitu Allah yang Maha Akhir, Allah yang menguasai di akhirat. Maka kita bisa meneladani Asmaul Husna Al-Akhir dengan kita senantiasa mempersiapkan diri, ya, memperbanyak bekal kita menuju hari akhirat dengan ibadah, dengan sedekah, dengan berbuat kebaikan. Juga Al-Adil, bagaimana kita meneladani sifat Al-Adil ini, Maha Adil ini, dengan melakukan perbuatan yang mencerminkan keadilan. Itu banyaknya contoh-contoh. Dan juga Asmaul Husna yang lainnya. Mudah-mudahan kalian bisa mendalami lagi tadi, ya, artinya, maknanya, bagaimana kita meneladaninya. Baik, itu adalah ulasan yang bisa disampaikan terkait dengan bab-bab yang sudah
kita ulas mulai dari aspek Al-Quran, kemudian aspek akidah, ya, Asmaul Husna, dan juga aspek akhlak, yaitu semangat menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya, baik itu di kelas melalui jadwal yang masih terbatas ya di PTMT, atau juga masih melalui virtual ya seperti ini, atau dari akses komunikasi di WA atau WhatsApp. Demikianlah yang bisa disampaikan dalam pertemuan ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Silakan untuk saling mengingatkan, mempersiapkan. Mudah-mudahan PTS yang akan dijelang bisa menghasilkan yang terbaik untuk kalian. Terima kasih. Saya Gungun Gumilang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.